Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Rani. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan saya yang berjudul Life Skill untuk meningkatkan keterampilan siswa dan siswi Taman Kanak-kanak yang akan disampaikan di TK Nurul Ilmi. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama toilet training, yang kedua cuci tangan, dan yang ketiga budaya antri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu toilet training. Toilet adalah tempat buang air besar maupun kecil, dan juga tempat cuci tangan dan muka. Toilet training adalah upaya dalam melatih anak untuk mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Langkah-langkah yang bisa adik-adik lakukan untuk dapat pergi ke toilet secara mandiri. Yang pertama, cari tahu tempat toilet berada. Yang kedua, cari tahu arah yang harus dituju dari ruang kelas hingga ke toilet. Yang ketiga, kenali rasa ingin buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Jika telah merasa ingin buang air, segera menghampiri guru, lalu menuju ke toilet. Setelah sampai di toilet, apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama, lepaskan celana atau rok yang adik-adik pakai. Lalu yang kedua, nyalakan air. Yang ketiga, jongkok di toilet. Yang keempat, basuh bagian kemaluan dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan sabun jika adik-adik telah selesai buang air besar maupun buang air kecil. Yang kelima, pakai kembali celana atau roknya. Yang keenam, siram toilet hingga bersih. Lalu cuci tangan dengan sabun, kemudian keringkan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cuci tangan. Apa itu cuci tangan? Menurut WHO, cuci tangan adalah suatu prosedur membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apa aja sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, untuk menghindarkan penularan penyakit melalui tangan. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan diri. Lalu, untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan yang terakhir, agar tidak menjadi agen penular bibit penyakit kepada orang lain. Kapan kita mencuci tangan? Pertama, ketika kita selesai memegang hewan peliharaan. Yang kedua, ketika kita selesai buang air kecil maupun buang air besar. Lalu yang ketiga, ketika kita selesai bersin. Yang keempat, ketika kita telah memegang sampah. Lalu yang terakhir, sebelum dan sesudah makan. Penyakit apa saja yang dapat dicegah dengan cuci tangan? Yang pertama, ada infeksi saluran pernapasan, lalu infeksi cacing, dan diare. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Pertama, basahi kedua tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, gosokkan kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosokkan sela-sela jari kedua tangan. Yang keempat, posisi tangan dikuncikan. Lalu yang kelima, putar ibu jari bergantian, dan terakhir, putar ujung jari secara bergantian. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu budaya antri. Antri adalah berdiri bersama-sama dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Budaya antri adalah pola perilaku seseorang untuk mematuhi urutan untuk memperoleh kesempatan atau barang tertentu. Apa aja sih manfaat mengantri? Yang pertama, kita bisa belajar mengukur waktu. Yang kedua, kita belajar menghargai dan menghormati orang lain, belajar bersosialisasi, belajar bersabar dan ikhlas, dan belajar jujur dan disiplin. Bagaimana sih penerapan budaya antri? Yaitu berbaris dengan rapi dan berurutan untuk masuk dan keluar kelas. Pergantian ketika ingin maju ke depan kelas, dan bertanya kepada guru. Ketika ingin mengambil makanan, dilakukan secara bergiliran. Dan yang terakhir, pergantian dan mengantri untuk menaiki permainan yang ada di sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.